Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Epi Susianti, guru SD Negeri 7 Membalong, Kepulauan Bangka Belitung. Setelah mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Belajar, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata sebagai implementasi pemahaman saya terhadap salah satu topik pelatihan mandiri di platform Merdeka Belajar, yaitu pada topik 1, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Pada topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul. Modul pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan terakhir, modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Untuk mengenali karakteristik peserta didik dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenal kekuatan dan kelemahan kita sebagai seorang pendidik. Guru harus mampu untuk terus dapat beradaptasi dan meningkatkan kemampuan diri agar dapat merancang pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik, agar peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka. Guru juga perlu menuntun muridnya untuk mengenali diri sendiri agar bisa menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual dengan lingkungannya. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, sedangkan mengajar adalah bagian dari mendidik. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan dan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Selanjutnya, modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul ini, pembahasan mengenai kodrat murid dan asas trikon. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam yaitu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Guru dapat memberikan pembelajaran secara kontekstual. Kodrat zaman, pendidikan murid disesuaikan dengan perkembangan zaman. Asas trikon terdiri dari continue. Pendidikan terus dikembangkan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, convergent. Pengembangan pendidikan melalui berbagai sumber. Seperti sekarang ini, guru dapat mempelajari berbagai informasi pendidikan melalui digital. Meskipun sangat mudah dalam mendapatkan informasi, tetapi tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, konsentris, bersikap terbuka namun tetap selektif dan kritis terhadap pengaruh kebudayaan luar. Modul keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan dalam menentukan karakter seseorang. Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, mempertimbangkan setiap perilaku yang akan ditampilkannya. Modul yang terakhir yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul ini membahas tentang yang pertama yaitu mengantarkan murid selamat dan bahagia. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Pertama, selamat dan bahagia. Pendidik tidak hanya mengajarkan materi saja, namun pendidik juga harus dapat membuat murid menemukan pemahaman yang bermakna dan relevan, sehingga mereka mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kedua, sistem AMONG.
Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem among yaitu ing ngarso sungtolodo, di depan memberi teladan, ing madya mangun karso, di tengah membangun kehendak, tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Yang ketiga, merdeka belajar abad 21. Guru bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru sebagai fasilitator. Guru menjadikan murid aktif dalam pembelajaran untuk mencari tahu dan membangun pemahaman mereka sendiri sehingga murid tidak bergantung pada apa yang diberikan oleh guru. Menciptakan pembelajaran terbaik bagi murid. Yang pertama, membimbing murid memperbaiki bangsa. Gotong royong atau kerjasama adalah karakter khas orang Indonesia yang didasarkan atas kodratnya sebagai manusia sosial. Membimbing murid bergotong royong atau bekerja sama secara tidak langsung menanamkan, melestarikan, dan memperbaiki budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, peran keluarga, sekolah, masyarakat. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal dan kondusif bagi peserta didik. Ibu dan Bapak guru hebat, demikianlah paparan dari saya mengenai Merdeka Belajar. Setelah mengikuti paparan Merdeka Belajar ini, saya mohon Bapak dan Ibu guru hebat untuk berkenan mengisi umpan balik pada formulir yang tertera pada kolom deskripsi tentang apa yang Bapak Ibu pikirkan dan langkah kecil apa yang akan Bapak Ibu hebat guru lakukan setelah mengikuti paparan ini. Atas perhatian, partisipasi, dan bantuannya, Ibu Bapak guru hebat saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.